Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan Hadi dengan NIM 23338051. Di sini saya akan membuat video tugas UTS kewarganegaraan. Di sini materi pertama, urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu bentuk pendidikan yang ditunjukkan generasi penerus bangsa agar mereka menjadi warga negara yang berpikir kritis dan sadar mengenai hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan membangun kesiapan bagi warga negara agar menjadi warga yang cerdas, memahami dan menjunjung tinggi keberadaan negara dan bangsa agar tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat adil, makmur dalam kehidupan di negara Republik Indonesia. Sangat diperlukan komitmen dan dukungan dengan sungguh-sungguh dari setiap diri masing-masing individu. Adanya pendidikan kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia diharapkan untuk mampu membentuk manusia seutuhnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai manusia yang religius, berkemanusiaan, memiliki rasa nasionalisme, menjadi bangsa yang cerdas, yang berkerakyatan, yang adil terhadap lingkungan sosialnya. Mahasiswa sebagai generasi muda, penerus bangsa memiliki peran penting dan tanggung jawab yang besar untuk masa depan. Mahasiswa juga harus memahami dan menerapkan pendidikan kewarganegaraan dalam bermasyarakat. Negara yang sedang melangkah maju ke masa depan yang baik membutuhkan daya dukung dan tenaga kerja yang berkualitas, semangat loyalitas dari masyarakatnya maupun dari kalangan atas dan bawah. Masyarakat harus melindungi serta mempertahankan negaranya. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah sarana yang sesuai untuk memberikan gambaran terkait hal-hal yang bersangkutan yang saya sebutkan dari awal tadi. Begitu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter mahasiswa, merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi yang mempunyai fungsi sebagai orientasi mahasiswa dan memantapkan wawasan dan semangat berbangsa. Kesadaran hukum, dan cinta tanah air. Sesuai dengan fungsinya tersebut, pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan demokrasi, hukum, dan multikultur. Pendidikan kewarganegaraan yang diberikan kepada mahasiswa berupaya untuk menyadarkan serta memiliki komitmen untuk tetap memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai mahasiswa memiliki hak penuh untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan negara. Sebagai NKRI menjadi negara yang merdeka dan harus tetap kita jaga. Apa alasan bahwa pendidikan kewarganegaraan itu penting bagi mahasiswa? Yang pertama, agar mahasiswa menjadi pribadi yang berpikir kreatif, kritis, dan tidak hanya tahu tentang hak dan kewajiban saja, namun mahasiswa juga mampu berpikir tentang isu-isu nasional maupun internasional. Pendidikan kewarganegaraan ini sangat dibutuhkan agar mahasiswa mampu memberikan dorongan perubahan sosial dan ekonomi secara terencana dan bertahap. Yang kedua, membuat mahasiswa menjadi pribadi yang cinta damai, berpikir yang tidak sembrono, tidak hanya mengandalkan emosi saja. Pendidikan kewarganegaraan sangat perlu diberikan dan diajarkan kepada mahasiswa karena nantinya mahasiswa dapat menjadi sosok penerus yang demokrasi dan cinta damai. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjadi pribadi yang memiliki toleransi yang tinggi maupun di bidang agama, suku, ras, dan sebagainya. Diberikannya pendidikan kewarganegaraan mampu menjadikan mahasiswa paham akan adat istiadat dan budayanya dari seluruh suku yang ada di Indonesia. Dengan begitu, mahasiswa akan menjadi generasi penerus yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap sesama. Yang keempat,
menjadikan mahasiswa yang tahu tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan mampu mengetahui apa saja hak dan kewajiban terhadap negara Indonesia. Yang keenam, mewujudkan mahasiswa yang bisa menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki wawasan hidup berbangsa dan bernegara, yang bisa bekerja sama, misal di dalam kehidupan bermasyarakat, hidup bergotong royong membersihkan sampah atau membantu membersihkan daerah, kawasan masjid atau sebagainya. Dan yang keenam, menjadikan mahasiswa yang komitmen terhadap hak dasar manusia dan hidup dalam negara yang berkedaulatan. Pendidikan kewarganegaraanlah yang mengajarkan seseorang untuk menjadi warga negara yang lebih bertanggung jawab. Karena kewarganegaraan itu tidak dapat diwariskan begitu saja. Baiklah, sekarang kita memasuki materi yang kedua. Bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang pada aspek budaya yang tumbuh dan berkembang di kehidupan sebuah bangsa, dengan ciri khasnya yang membuat berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupan, dalam budaya, dalam makanan, dan kebiasaan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri, karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bangsa Indonesia ialah bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, bendera negara sang merah putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafat kita yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan kerakyatan, konsep wawasan Nusantara, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan serta lagu kebangsaan pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bagaimana jati diri sebagai bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia? Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku baik dan menjaga sopan santun. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Identitas nasional dapat didefinisikan baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Pancasila dan Undang-Undang 1945 telah terwujud dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku kita di Indonesia? Jati diri Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri khas masyarakat Indonesia. Ada ciri yang menjadi corak
dan watak bangsa, yakni sifat religius kita, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan kita yang biasa disebut gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa Indonesia sekaligus identitas nasional. Secara historis, identitas nasional ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar, karena dalam kondisi terjajah pada saat itu muncul kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah negara. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan Indonesia. Dan tantangan identitas nasional kita ialah lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan kebangsaan dan bernegara. Dan banyak sekali anak-anak muda dan mahasiswa yang lalai akan hukum-hukum dan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia, nilai-nilai Pancasila yang tidak mereka acuh tak acuh, dan perilaku sehari-hari mereka yang dinilai kurang ajar, dan rasa nasionalis dan patriotisme yang sudah luntur dan mulai memudar. Baiklah, kita masuk ke KRS yang ketiga, integritas nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama dan ras, berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Tentang pengertian integrasi ini dalam Ramalan Subagti 2010 lebih cepat menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, dan integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Di kedua, integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Ketiga, integrasi nilai menunjukkan pada adanya konsekuensi terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi elit massa menunjukkan pada masalah perhubungan antara pemerintahan dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi tingkah laku atau perilaku yang integratif menunjukkan pada pencipta tingkah laku yang integrasi dan diterima demi mencapai tujuan bersama.
Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan hak, etnisitas, sosial budaya atau latar belakang ekonomi menjadi satu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari tiga aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dari aspek politik, lazim disebut integrasi politik. Aspek ekonomi, yakni saling ketergantungan ekonomi antar daerah yang bekerjasama secara sinergis, dan aspek sosial budaya, yakni hubungan antara suku, lapisan, dan golongan. Berdasarkan pendapat ini, integrasi nasional meliputi integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi sosial budaya, dan yang pentingnya integrasi nasional. Faktor pemerintah yang berkebahasaan merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Kemampuan ini tidak hanya dapat dijalankan melalui kewenangan menggunakan kuasa fisik yang sah, tapi juga persetujuan dan dukungan rakyatnya terhadap pemerintah itu. Diperlukan hubungan yang ideal antara pemerintah dengan rakyatnya, sesuai dengan sistem nilai dan politik yang disepakati. Hal demikian memerlukan integrasi politik. Negara bangsa baru sepertinya halnya Indonesia setelah 1945 membangun integrasi juga menjadi tugas penting. Pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangun kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Penjajah lebih mengutamakan membangun kesetiaan kepada penjajah itu sendiri guna kepentingan pribadi kolonial. Integrasi, kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan antara dua elemen atau unsur yang ada di dalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi konsekuensi, maka disintegrasi dapat menimbulkan konflik dan perseteruan pertentangan. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi, namun dalam kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalnya pertentangan fisik, perkelahian, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Sumber histori sosiologi politik tentang integrasi nasional. Perkembangan sejarah integrasi Indonesia. Tentang sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami perkembangan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurut ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi nasional, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Yang integrasi Majapahit, struktur kemaharajaan yang begitu luas ini berstruktur konsentris, dimulai dengan konsentris pertama yaitu wilayah inti kerajaan Nararagung, Pulau Jawa, Madura yang diperintah langsung oleh raja, saudara, dan saudara-saudaranya. Model integrasi kolonial. Model integrasi yang ini atas wilayah Hindia Belanda sepenuhnya dicapai pada abad ke-100 dengan wilayah yang terentang dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan kolonial mampu membangun integrasi wilayah juga dengan menguasai maritim. Sedang
integrasi vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokrasi kolonial yang terdiri dari Belanda dan pribumi. Dan yang terakhir, integrasi nasional Indonesia. Mode integrasi yang ketiga ini merupakan proses berintegrasinya bangsa Indonesia sejak bernegara tahun 1945, meskipun sebelumnya ada integrasi kolonial, integrasi Majapahit, namun integrasi model yang sekarang berbeda dengan kedua model tadi. Integrasi lebih dimaksud agar rakyat, yang kedua tadi lebih dimaksudkan rakyat jajahan Hindia Belanda mendukung pemerintahan kolonial melalui penguatan birokrasi kolonial dan penguasaan wilayah. Sedangkan integrasi yang ketiga yang kemerdekaan Indonesia melalui dimaksud untuk membentuk kesatuan yang baru, yakni bangsa Indonesia yang merdeka, memiliki semangat kebangsaan yang baru atau kesadaran kebangsaan yang baru juga. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politis etis. Pengembangan integrasi di Indonesia. Menurut Howard dan Collins 1995 menyebut ada 5 pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya kita sebut sebagai faktor penentu tingkat integrasi suatu negara ialah adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, ras ketika menghadapi musuh bersama. Contohnya pada masa Hindia Belanda ingin kembali ke Indonesia, masyarakat Indonesia pun bersatu padu melawannya. Yang kedua, gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin bangsa dapat menyatukan atau mengintegrasikan masyarakat bangsa tersebut. Pimpinan yang berkarismatik, cintai rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa yang besar. Yang ketiga, kekuatan lembaga politik. Lembaga politik misalnya birokrasi juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat bangsa. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik, dan dapat diterima oleh masyarakatnya yang beragam. Yang ketiga, ideologi nasional. Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga memberikan visi dan beberapa panduan bagaimana cara menuju visi atau tujuan itu. Yang ketiga, kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun jika ekonomi menghasilkan ketidakadilan, maka munculnya kesenjangan dan ketimpangan. Baiklah, ini KRS 4 dan 5 karena sama, yaitu mengimplementasikan dan membangun norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Pengertian konstitusi ialah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Rumusan konstitusi ialah merupakan satu kumpulan asa-asa mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antar keduanya, pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak asasi manusia. Adapun fungsi-fungsinya ialah sebagai landasan konstitusionalisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti yang luas maupun arti yang sempit. Adapun yang artinya luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, perundang-undangan lainnya. Dan dalam arti sempit
berupa Undang-Undang Dasar. Adapun fungsi lainnya untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangan. Dan fungsi lainnya membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan tahapan berikutnya, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanan negara tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara, menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam pandangan ini kita akan agar dapat membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam dokumen-dokumen berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi yang dimaksud untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara dan sisi-sisi lain yang menjamin hak-hak dasar negara. Materi muatan konstitusi. J.K. Steinbeck mengemukakan bahwa sebuah konstitusi sekurang-kurangnya bermuatan hal-hal sebagai berikut. Adanya ada jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. B. Ditetapkannya susunan ketatanan negara yang bersifat fundamental. B. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. C. Adanya pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Dari Casey Ware menegaskan bahwa dalam sebuah negara kesatuan yang perlu diatur dalam konstitusi pada asasnya hanya 3 masalah pokok. Yang pertama, struktur umum negara. Yang kedua, hubungan dalam garis besar antar kekuasaan. Yang C, hubungan antara kekuasaan. Adapun dari AAH Strucky menyatakan bahwa konstitusi dalam sebuah dokumen formal berisikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, waktu lama. Yang kedua, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Yang C, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang atau masa sekarang. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antar badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara-negara bagian, dan tentang prosedur penyelesaian masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan. Hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Prosedur pengubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 misalnya diatur secara khusus dalam pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Ada kalanya memuat larangan yang mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang ingin menghindari terulangnya kembali hal yang baru saja diatasi. Lanjut, sumber histori, sosiologi, politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 1950 dengan catatan mulai dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Undang-Undang Negara Republik Indonesia masa Orde Lama sampai dengan 1965 dan masa Orde Baru 1966 sampai 1996. Munculnya berbagai tuntunan reformasi di masyarakat. Tuntunan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Beberapa tuntunan reformasi itu ialah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta dalam pengembangannya. Tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh dalam pasal 37 Undang-Undang Negara Republik Indonesia melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Ini perubahan pertama pada sidang MPR 1999, sidang kedua tahun 2000, sidang ketiga 2001, dan sidang keempat 2002. Perubahan Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh MPR selain merupakan perwujud dan tuntunan reformasi, sebenarnya sejalan dengan pemikiran pendiri bangsa Indonesia. Yang kedua, argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan bangsa bernegara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun masa kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai 1950 dengan catatan mulai 27 Desember sampai 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Indonesia. Pada awal era reformasi muncul sebagai tuntutan reformasi masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa, pemuda. Menegakkan supremasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, mewujudkan kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Adapun esensi dan urgensi konstitusi negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini merupakan sesuatu yang sangat krusial dan utama, karena tanpa konstitusi itu tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Konstitusi menjadi suatu yang urgent dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau undang-undang merupakan suatu hal yang penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi, undang-undang mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggara kekuasaan tidak berwenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak warga negara akan lebih terpenuhi dan lebih terlindungi. Baiklah,
Ini KRS yang selanjutnya, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepala negara. Contoh kewajiban warga negara adalah menaati sistem hukum yang ada di negara dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jika kewajiban warga negara telah terpenuhi, maka akan tercipta keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebaliknya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka bisa merugikan diri sendiri, orang lain, karena terkena sanksi dan merugikan karena melanggar hak mereka. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima secara penuh bertanggung jawab oleh masing-masing warga negara. Bahkan tak hanya hak sebagai warga negara, setiap manusia pada dasarnya telah memiliki hak sebagai individu seperti hak asasi. Negara menjamin hak asasi setiap warga negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak dan kewajiban warga negara. Contoh kewajiban warga negara mematuhi sistem hukum, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di luar sana, menjaga keselamatan dan keamanan, menjaga kelestarian alam, dan bersikap sopan santun. Contoh hak warga negara mendapat tempat tinggal yang layak, memperoleh pendidikan dasar, memperoleh penghidupan yang layak, mendapat pelayanan masyarakat, dan mendapat perlindungan hukum. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Dalam sila pertama, warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Warga negara berhak mengikuti ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan rasa tanggung jawab. Warga negara berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Sila ketiga, warga negara wajib menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan dengan tidak mau menang sendiri dan menyatakan aspirasi. Warga negara berhak ikut serta dalam bela negara. Sila keempat, warga negara wajib menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Warga negara berhak menyatakan aspirasinya dan diterima secara terbuka dengan sistem musyawarah. Dan berdasarkan sila kelima, warga negara wajib menegakkan nilai keadilan sosial kepada sesama tanpa memandang ras, suku, maupun agama tertentu. Warga negara berhak mendapatkan keadilan dari orang lain dan negara. Baiklah, selanjutnya alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan karena merupakan bentuk hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban sendiri bersifat timbal balik, yaitu warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara ini dapat terjadi apabila hak dan kewajiban sudah terpenuhi dan seimbang. Beberapa alasan hak dan kewajiban harus seimbang, yaitu bisa menciptakan kerukunan dan ketertiban dalam kehidupan. Yang kedua, mengatur kehidupan di lingkungan di dalam masyarakat. Ketiga, manusia harus melakukan sesuatu yang memperoleh sesuatu. Dan yang keempat, dapat mencegah kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial suatu kondisi di mana adanya perbedaan dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengurangi dan mencegah kecemburuan sosial tersebut, maka kita harus melakukan beberapa cara, yaitu fokus pada diri kita, bersyukur, dan memiliki rasa bangga pada diri kita sendiri, karena setiap orang lain memiliki kelebihannya tersendiri. Dan juga bisa membangun mental yang tangguh. Yang kelima,
hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan. Alasan mengapa hak dan kewajiban disebut sebagai satu kesatuan adalah karena hak dan kewajiban merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan. Ini yang ketiga, sumber sosiologis politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Sumber historis penegakan dan perjuangan hak asasi manusia pertama kali terjadi di benua Eropa pada abad 17 oleh John Locke yang merupakan seorang filsuf Inggris. Beliau pertama kali mencetuskan keberadaan nilai-nilai hak alamiah yang berada pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Kalau sumber sosiologis terjadi gejala sosiologi fundamental di masa lalu menyebabkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Hal ini dinamika permasalahan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Konflik ini kemudian mengakar menjadi perselisihan antar suku, antar umat, antar ras beragama dan kelas sosial, karena disebabkan suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya, nasib yang diwariskan oleh sejarah masa lalu. Oleh karena itu Indonesia harus mampu merombak seluruh tatanan kehidupan masa lalu. Masyarakat sipil demokratif harus mampu mengharmonikakan kewajiban dan hak negara dan warga negara, dan pemerintahan harus sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Adapun dari secara politik, hal yang mendasari dinamika dan kewajiban hak negara dan warga negara di Indonesia adalah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Era reformasi merupakan tuntunan dari berbagai pihak. Tuntunan tersebut didasari oleh pandangan Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup mengatur kehidupan demokratif, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap HAM. Baiklah, ini adalah materi yang ketujuh terkait demokrasi Pancasila, yang meliputi konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Baiklah, yang pertama adalah demokrasi Pancasila yang meliputi konsep dan urgensi. Kata demokrasi merujuk pada pengertian kehidupan bernegara atau bermasyarakat, di mana warga negara dewasa diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Selanjutnya, pemerintah dalam hal ini merupakan wakil rakyat, dapat memberikan jaminan kebebasan atau kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law. Adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang berwarga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Kata mantan Presiden Amerika sebelumnya, Abraham Lincoln, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, juga memiliki sifat khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi dari setiap negara biasanya tergantung dari ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun, Indonesia, selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas selain dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, demokrasi yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contohnya adalah 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh pembentukan negara Republik Indonesia yang diletakkan di dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara,
demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Baiklah, yang kedua, alasan diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Mengapa harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila, seperti demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia, maupun itu agama, ras, suku, seperti tercantum di sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti sila kelima. Dengan begitu, demokrasi bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Dan materi yang ketiga adalah sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber Pancasila. Terdapat 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam sembilan masyarakat, serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan atau Allah. Ketiga, paham sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Berdasarkan ketiga tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi Indonesia tetap mempertahankan jati diri bangsa Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama, dan sila keempat yaitu permusyawaratan, dan ketiga yaitu nilai-nilai yang bersumber pada paham sosialis Barat. Baiklah, ini adalah materi yang ke-8 tentang dinamika dan tantangan demokrasi, urgensi demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sama dengan materi yang sebelumnya, materi ke-7 tentang demokrasi Pancasila. Tantangan demokrasi Pancasila sejak masuk ke era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan, disampaikan. Hal ini terlihat dari kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah, dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden yang keempat Abdurrahman Wahid, Pak Gus Dur, menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa kita. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu, ras, atau atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan sendiri bagi bangsa ini, dan secara potensi ini dapat mencelakai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan konflik berbagai perbedaan agama, budaya yang terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme.
Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum, juga cukup mengkhawatirkan. Salah satunya bisa kita soroti dari banyaknya tindakan pelanggaran HAM, minimnya pelibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, RKUHP, keberadaan UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM, beberapa penerbitan yang tidak dilandaskan pada kajian yang objektif, dan masih banyak lagi. Hal tersebut sangat ironi karena kedaulatan ada di tangan rakyat dan partisipasi rakyat adalah hal yang mutlak, sekaligus kunci dari demokrasi itu sendiri. Jika kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politik yang memanfaatkan isu-isu sara yang saling menyerang lawan politik demi mendapatkan logistik dari masyarakat, simpati dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh banyak nomor paslon sekarang yang menyerang satu sama lain. Baiklah, kita lanjut ke yang kedua. Urgensi demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila sangat penting untuk diakui, dihormati, dan dihargai. Keberadaannya dan diamalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Pancasila lahir dari ide pemikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia sedang dijajah, penuh tekanan dan perbedaan yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudakan negara Indonesia seenaknya. Pancasila adalah alat pemersatu yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikannya sebagai pijakan, dasar, dan fondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan bangsa bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangat cocok bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara mengatur segala kehidupan masyarakat di Indonesia dan mempersatukan Indonesia. Peran Pancasila sendiri sangatlah penting. Jika kehidupan bermasyarakat di Indonesia tidak didasari oleh Pancasila, maka tidak akan mungkin Indonesia mampu bertahan sampai sekarang dengan banyaknya keanekaragaman suku dan bangsa. Pancasila lah yang menjaga kita tetap bersatu dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah kita terus amalkan isi-isi yang ada di Pancasila agar tanah air kita terus maju. Baiklah, memasuki materi 9. Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Sumber historis, sosiologis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Masuk yang pertama, konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi apa yang dimaksud dengan urgensi negara? Konsep dari urgensi penegakan hukum terhadap tantangan global. Oleh karena itu, hendaknya penegakan hukum mempunyai karakter yang cerdas, mandiri, dan yang mampu berkendali. Urgensi penegakan hukum pada dasarnya diperlukan sebagai pejabat yang bersih, yang berkeadilan. Sebabnya, penegakan hukum di era global ini isu manusia diperlukan karena sebagai penegakan hukum butuh kesabaran, butuh kewaspadaan dalam membangun isu. Semangatnya untuk menggali sumber historis, sosiologis, politis penegakan hukum yang sesuai di era global. Oleh karena itu, urgensi penegakan hukum perlu diupayakan supaya tantangan di era global ini dapat terbangun. Argumennya tentang dinamika, tentang penegakan hukum yang berwawasan Nusantara yang penuh kesadaran dan berkeadilan. Oke, yang kedua, alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang tertib dan tidak merendahkan martabat manusia di setiap warga negara. Dengan kata lain, hukum yang selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman untuk mendukung terwujudnya suatu masyarakat.
menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah suatu hal yang penting karena Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penegakan hukum adalah proses terlibat dalam menegakkan atau benar-benar menegakkan peraturan hukum seperti pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Tujuan utama penegakan hukum adalah membuat masyarakat merasa bahwa hak-haknya dilindungi. Alasan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan adanya keadilan dalam penegakan hukum diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Dengan kata lain, hukum selalu melayani kepentingan keadilan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya. Dan hukum harus diterapkan konsisten agar terciptanya perdamaian dan kesejahteraan warga negara. Dan yang ketiga, sumber historis sosiologis penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Secara historis, penegakan hukum dan keadilan sangat terkait erat dengan tujuan negara. Kenali dan pahami bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negaranya atau menjaga ketertiban. Selain berupaya mensejahterakan masyarakat, dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan tadi secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara. Maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Dalam secara sosiologi, Gustav Friedrich secara ahli filsafat Jerman menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dapat disimpulkan bahwa secara historis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia bersumber dari upaya penegakan hukum dan keadilan dengan tujuan negara. Kalau secara sosiologis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari 3, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum itu sendiri. Kalau secara politis, penegakan hukum yang berkeadilan bersumber dari lembaga penegakan hukum dan lembaga peradilan hukum. Baiklah, masuk ke KRS yang ke-10, materi yang ke-10. Sama seperti materi ke-9, dia hanya melengkapi argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia dan esensi urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Urgensi tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Melaksanakan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan negara hukum. Sangat banyak sekali hukum-hukum yang tertulis di negara ini. Artinya semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatan yang berdasarkan atas hukum bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Tetapi tidak semua orang yang menegakkan hukum di Indonesia bahkan tidak adil di Indonesia. Hukum itu bagaikan bisa dibeli dengan uang. Jadi orang yang bersalah tetapi mempunyai uang yang banyak, maka ia bisa lepas dari hukuman itu. Atau kita sering mendengar peribahasa runcing ke bawah, tumpul ke atas. Persoalannya penegakan hukum di Indonesia ini masih dipandang sangat lemah. Indonesia mempunyai pelaku kekuasaan kehakiman yang disebutkan dalam pasal 24 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Siapakah yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi. 3 lembaga negara tersebut memiliki kekuasaan kehakiman yang tugas pokoknya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Persoalannya, apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah menjalankan fungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Haruskah mereka bisa memberikan contoh yang baik untuk rakyat?
Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing negara. Pasti kita berpikir mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad justru masih banyak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial hukum yang belum selesai dan ditangani secara tak tuntas. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan? Terus ada kasus juga di mana seorang nenek dihukum dan dipenjara 15 tahun hanya mencuri singkong, tetapi hanya dipenjara sampai 15 tahun. Sedangkan penjara para pejabat yang korupsi memakan uang rakyat, yang uangnya sampai berjuta-juta, tetapi hanya dipenjara beberapa tahun saja. Bahkan diberi fasilitas yang luar biasa. Sungguh tidak adil hukum di Indonesia ini. Jadi sudah terlihat jelaskan bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini, di mana yang berduit pasti akan menang. Jadi yang perlu kita ketahui, penegakan hukum Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak kewajibannya. Masuk ke yang kedua, esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, dan mengakibatkan kehidupan masyarakat kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lainnya, dan aparatur penegak hukum. Namun demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Baiklah, masuk ke materi yang ke-11, KRS yang ke-11, tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Masuk yang pertama, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia telah berkembang pesat dengan sejumlah besar flora dan fauna dan penduduk wilayah tersebut. Gagasan wawasan Nusantara juga mengajak semua warga untuk mempertimbangkan luasnya wilayah dan keanekaragaman secara keseluruhan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara adalah satu. Wilayah Indonesia yang luas tentunya merupakan tantangan bagi rakyat Indonesia, karena area tersebut merupakan ancaman potensial dan sebaliknya memiliki potensial untuk kinerja yang sangat baik dan kemudahan penggunaannya. Ada tiga macam tantangan dalam wawasan Nusantara, antara lain: yang pertama, pemberdayaan masyarakat, bahwa negara harus dapat memberdaya warganya. Peran yang paling besar pemberdayaan masyarakat dalam arti peran dalam bentuk kegiatan masyarakat dan partisipasi dalam mencapai tujuan nasional hanya dapat dilakukan oleh negara-negara industri dengan perencanaan yang luas. Daerah yang kurang beruntung, pola pikir, sikap, dan pola tindakan akan berubah karena masyarakat tidak berdaya di habitat mereka. Ini adalah ancaman untuk tetap tegak dan utuh NKRI. Untuk memperkuat masyarakat perlu memberikan prioritas pada pengembangan daerah tertinggal agar masyarakat dapat berperan dan berpartisipasi aktif dalam membangun di semua aspek kehidupan. Yang kedua, dunia tanpa batas. Perkembangan iptek ini sangat maju dan cepat, didukung oleh pengembangan iptek terutama di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transformasi. Keadaan seperti ini memengaruhi kehidupan semua aspek kehidupan sosial nasional dan negara, yang dapat memahami pola pikir, sikap, dan perilaku semua orang Indonesia dalam aspek kehidupan. Terbatasnya kualitas SDM kita Indonesia di bidang iptek merupakan tantangan sangat serius bagi serangan global, karena kontrol iptek merupakan nilai tambah untuk bertahan dalam persaingan global.
Untuk mengatasi kekuatan global suatu negara, peran pemerintah pusat harus dikurangi dan peran pemerintah daerah dan masyarakat diperkuat. Perkembangan iptek dan perkembangan masyarakat global yang berhubung dengan dunia tanpa batas dapat menjadi tantangan bagi wawasan Nusantara. Yang ketiga, era baru kapitalisme. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi harus menghasilkan keuntungan dengan melakukan kegiatan yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Sehingga diperlukan strategi baru dalam sistem ekonomi, yaitu keseimbangan. Bahwa bertahan hidup di era baru kapitalisme membutuhkan strategi baru yang mencari keseimbangan antara pemahaman individu dan pemahaman sosialis. Bersamaan dengan era baru kapitalisme yang tidak dapat dilihat secara terpisah dari globalisasi, negara-negara kapitalis yaitu negara-negara industri untuk mempertahankan mata pencarian mereka secara ekonomi, menekankan negara-negara berkembang dengan masalah global seperti demokrasi, HAM, dan lingkungan hidup. Strategi baru yang dikonfirmasi oleh Trow pada dasarnya berakar pada filosofi Pancasila, bangsa Indonesia yang membutuhkan keharmonisan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang antara individu, masyarakat, bangsa manusia dan dalam semesta serta penciptanya. Yang kedua, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan persatuan dan kesatuan yang dijiwai kekeluargaan dan rasa kebersamaan bangsa Indonesia dalam segenap bangsa Indonesia dalam segenap aspek kehidupan nasional dan turut serta menciptakan ketertiban perdamaian dunia. Wawasan Nusantara menekankan kesadaran warga negara akan pentingnya wilayah sebagai ruang hidup, sekaligus menumbuhkan sikap nasionalisme bangsa Indonesia. Sikap nasionalisme ini mendorong masyarakat untuk mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mendorong bangsa Indonesia untuk menunjukkan harkat dan martabatnya di antara bangsa-bangsa yang lain yang ada di dunia. Baiklah, ini masuk ke KRS yang ke-12, materi yang ke-12, yaitu materi tentang ketahanan nasional dan bela negara. Submaterinya adalah konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, alasan perlunya bela negara, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Masuk yang pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu tahan dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidup. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Bela negara secara fisik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara secara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan pelatihan dasar kemiliteran. Bila keadaan ekonomi dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat pula dipertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan wajib militer. B. Bela negara secara non-fisik mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal dan non-formal, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman militer. Misal, menjadi sukarelawan bencana banjir. Mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Masuk materi yang kedua, alasan perlunya
bela negara, sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Dalam sejarah dunia ada banyak contoh negara yang hilang atau bubar ketika mengarungi kehidupannya. Misalnya negara Uni Soviet dalam lingkup kecil ketahanan nasional pada aspek-aspek tertentu juga turut menentukan kelangsungan hidup sebuah bangsa. Contohnya saja pada tahun 1997 sampai 1998, ketahanan ekonomi Indonesia tidak kuat lagi dalam menghadapi ancaman krisis moneter yang berlanjut pada krisis politik. Ketahanan nasional memiliki banyak dimensi atau aspek, serta adanya ketahanan nasional berlapis. Gagasan tentang ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD. Pemikiran di lingkungan SSKAD tersebut dilanjutkan oleh Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional, dengan dimunculkan istilah kekuatan bangsa. Perkembangan selanjutnya, rumusan ketahanan nasional masuk dalam GBHN sebagai hasil ketetapan MPR. Baiklah, masuk ke materi yang terakhir, materi 13. Sama seperti materi yang sebelumnya, materi 12 ini hanya melengkapi materi yang sebelumnya. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, urgensi ketahanan nasional. Masuk ke submateri yang pertama, yaitu dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah TANAS akan selalu menunjukkan dinamika sejalan dengan keadaan atau objek yang ada di masyarakat kita. Sebagai kondisi, gambaran TANAS bisa berubah-ubah, kadang tinggi, kadang rendah. Berikut yang submateri yang kedua, urgensi ketahanan nasional. Tantangan dan ketahanan nasional mencakup kompleks ancaman baik di bidang keamanan konvensional maupun non-konvensional seperti terorisme dan bencana alam. Adapun fungsi-fungsi urgensi ketahanan negara yaitu perlindungan kedaulatan, perlindungan kedaulatan. Contohnya menjaga keamanan negara dari ancaman dan serangan balik dari luar. Kedua, keutuhan wilayah, yaitu membantah bahwa wilayah negara tidak terancam atau terbagi oleh kekuatan asing. Ketiga, kesejahteraan rakyat, yaitu menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan kesehatan. Yang keempat, kontinuitas pemerintah, yaitu mengubah pemerintah dan stabilitas pemerintah. Sedangkan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan sangatlah penting untuk membangun atau menciptakan kesadaran dan semangat patriotisme di antara warga negara untuk bersatu dan kontribusi dalam menjaga keutuhan negara. Beberapa aspek penting yang perlu kita ketahui yaitu meliputi pemeliharaan kedaulatan, yaitu bela negara motivasi untuk ikut serta dalam menjaga kedaulatan negara. Kedua, pemberdayaan masyarakat, yaitu program bela negara yang mencakup pelatihan, pendidikan untuk meningkatkan keterampilan pengetahuan masyarakat dalam mendukung perlindungan negara. Ketiga, patriotisme dan kebangsaan, yaitu bela negara menciptakan ikatan emosional antara warga dan negara. 4. Kesadaran akan ancaman melalui program bela negara, masyarakat menjadi lebih sadar akan potensi ancaman baik di dalam maupun di luar. Sekian, terima kasih.